Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Eka untuk pelajaran matematika kelas 12. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bab 2, yaitu mengenai limit fungsi. Ya. Dimana nanti yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah limit fungsi aljabar. Nah, dimana kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini yaitu kalian bisa menentukan nilai limit fungsi aljabar, ya. Dimana nanti untuk limit fungsi aljabar yang akan kita bahas nanti ada dua cara, yaitu cara substitusi langsung dan cara memfaktoran. Nah, sebelumnya pengertian dari limit itu sendiri di dalam matematika adalah limit dapat dikatakan sebagai prediksi nilai ordinat yang didapat dari suatu titik. Nilai limit diperoleh dengan pendekatan dari sisi kanan dan sisi kiri. Jika limit dari sisi kanan sama dengan limit dari sisi kiri, maka fungsi f(x) mempunyai nilai limit. Nah, ini bentuk umumnya, yaitu limit x mendekati a untuk f(x), maka nilainya sama dengan L. L itu apa? L adalah berupa bilangan. Nanti bergantung pada sifat limit. Nah, di sini ada beberapa sifat limit. Yang pertama adalah limit x mendekati a untuk k, maka nilainya sama dengan k. K itu apa? K adalah konstanta. Ya, K adalah konstanta. Jadi berapapun a-nya atau x mendekati berapapun, baik 0, 1, 2, maka hasilnya nanti sama dengan k-nya. K adalah konstanta. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada beberapa contoh, ya. Contoh yang pertama, untuk limit x mendekati 4, ya, untuk 5. Nah, di sini sesuai dengan sifat fungsi tadi, untuk limit x mendekati a, ya, untuk k nilainya tadi adalah sama dengan k. Nah, di sini k-nya berapa? K-nya adalah 5. Jadi a-nya berapapun, ya. Kalau di sini soalnya adalah yang pertama adalah a-nya adalah 4, ya. Maka nanti jawabannya bukan 4 tapi k. K-nya berapa? 5. Jadi berapapun k-nya, maka jawabannya adalah k itu sendiri. Nah, itu pakai cara substitusi langsung. Kemudian tadi satuan, sekarang adalah puluhan, yaitu limit x mendekati min 7, berarti nilai a-nya adalah min 7 untuk k, k-nya adalah 76, maka hasilnya berapa? Ya tadi sama dengan k, yaitu 76. Berapapun nilai a-nya, jawabannya adalah k, ya, konstanta. Untuk sifat limit yang kedua adalah limit x mendekati a untuk x, maka hasilnya adalah sama dengan A. Nah, kita buktikan pada contoh berikut. Yang pertama adalah limit x mendekati 3 untuk 4x. Jadi pakai cara substitusi langsung, artinya adalah memasukkan nilai A pada fungsi, ya. Yaitu tadi fungsinya adalah 4x. Jadi limit x mendekati 3 untuk 4x, maka x-nya adalah diganti 3. Maka menjadi 4 kali x. X-nya diganti 3 berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Itu contoh yang pertama. Kemudian ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah bentuknya adalah kuadrat, yaitu limit x mendekati min 2 untuk x pangkat 2. Artinya nanti x-nya diganti a, a-nya adalah min 2. Kita masukkan atau kita substitusikan, yaitu limit x mendekati min 2 untuk x kuadrat, berarti x-nya diganti min 2, maka menjadi min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti min 2 kali min 2. Min kali min plus, berarti jawabannya positif 4. Seperti itu. Kemudian untuk sifat limit yang ketiga, yaitu limit x mendekati a untuk k kali f(x). K itu adalah tadi konstanta kali fungsi f(x), maka nilainya sama dengan k. K-nya dikeluarkan di depan, dikalikan hasilnya limit untuk
X mendekati A untuk fungsi fx-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, silakan diperhatikan. Untuk limit X mendekati A-nya adalah 0. Untuk fungsi fx-nya adalah X kuadrat min X min 3. Maka kita substitusikan langsung, ya, sehingga nanti X-nya diganti 0. Berarti limit X mendekati 0 untuk X kuadrat min X min 3 sama dengan X kuadrat, ya, X kuadrat atau X pangkat 2 berarti 0 pangkat 2 dikurangi X. X-nya diganti 0 berarti 0 pangkat 2 dikurangi 0 dikurangi 3. Ya, jawabannya adalah min 3 atau 0 dikurangi 0. 0 pangkat 2 berarti 0, ya, dikurangi 0 dikurangi 3, maka jawabannya adalah min 3. Untuk bentuk contoh yang kedua, ya, masih sama dengan sifat fungsi yang tadi. Berarti limit X mendekati 3 untuk K dikalikan fx. Fx-nya di sini adalah 4x min 5. K-nya ada konstantanya adalah 3. Maka kalau kita pakai cara substitusi langsung, sama seperti tadi, dengan cara mengganti atau memasukkan nilai X-nya dengan 3 atau A. Dari sini limit X mendekati 3, untuk 3 kali 4x min 5, maka 3-nya kita taruh di depan, dikalikan limit X mendekati 3 untuk 4x min 5. Maka kita hitung dulu nilai limitnya dari 4x min 5. Nah, yaitu 4 kali X. X-nya kita ganti 3, berarti 4 kali 3, 12, dikurangi 5. Berarti 12 dikurangi 5 hasilnya 7. Baru dikalikan dengan K tadi yang di depan, berarti 7 kali 3 sama dengan 21. Nah, di sini perlu saya ingatkan kembali, karena biasanya ini sepele, tapi kalau tidak diperhatikan betul akan berakibat fatal. Bahwa yang dikurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, jadi yang dikurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian contoh yang ketiga, untuk limit X mendekati 2, untuk 5 kali fx. Fx-nya sekarang fungsi fx-nya adalah yang pangkat 3. Kalau yang tadi pangkat 2, sekarang yang pangkat 3. Berarti K-nya 5 kali fungsi fx-nya adalah X pangkat 3 dikurangi 2x min 3. Maka caranya kita cari nilai limit dari fungsi fx-nya dulu, ya. Maka hasilnya X pangkat 3. Karena mendekati 2, maka X-nya diganti 2, berarti 2 pangkat 3 dikurangi 2X, berarti 2 kali X-nya diganti 2, berarti 2 kali 2 dikurangi 3. Maka hasilnya 2 pangkat 3 itu 8. Ya. Nah, di sini pun biasanya sering keliru, 2 pangkat 3, 6. Padahal 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Ya. 3 kali 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Ya. Tapi ini masih banyak yang sering keliru, 2 pangkat 3 kadang ditulis 6. Ya, sebenarnya hasilnya adalah 8. Berarti 8 dikurangi 2 kali 2 4 dikurangi 3. Baru hasilnya yang ada di dalam kurung dikalikan dengan K. K-nya tadi 5. Berarti 8 dikurangi 4 dikurangi 3 itu 1. Ya. Dikali 5 maka hasilnya 5. Kemudian sifat limit fungsi yang berikutnya adalah bentuknya pembagian. Yaitu limit X mendekati A untuk fungsi fx dibagi gx. Maka cara menyelesaikannya kita cari limitnya masing-masing. Dari fungsi fx dulu sebagai pembilang dibagi dengan hasilnya limit dari fungsi gx sebagai penyebut. Ya. Di mana limit fungsi gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita buktikan pada contoh. Ya, contoh yang pertama, limit X mendekati 3 untuk X pangkat 2 dikurangi 1 dibagi X plus 1. Ya, pembilangnya atau yang atas itu adalah X pangkat 2 min 1, kemudian penyebutnya adalah X plus 1. Maka kalau kita substitusikan langsung,
Berarti dengan cara mengganti nilai X dengan A-nya adalah 3. Maka kita selesaikan dulu yang pembilang, berarti X kuadrat min 1, berarti 3 pangkat 2, dikurangi 1, 3 pangkat 2 itu 9, dikurangi 1. Kemudian yang penyebutnya X plus 1, maka X-nya diganti 3, berarti 3 ditambah 1. Dari 9 dikurangi 1, 8 untuk yang pembilang, maka dibagi penyebutnya adalah 3 ditambah 1, 4, maka 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian contoh berikutnya masih dalam bentuk pembagian fx dibagi gx. Ya, kita selesaikan limit fungsi fx dulu, ya, hasilnya berapa, baru dibagi limit fungsi gx. Untuk contoh berikutnya limit x mendekati 0. Untuk 2 kali x pangkat 2 dikurangi 5x dibagi 3x. Ya, kita substitusikan langsung dengan mengganti nilai x dengan 0. Berarti 2x pangkat 2 berarti 2 kali 0 pangkat 2 dikurangi 5x berarti 5 kali 0 dibagi 3x, 3 kali 0, maka hasilnya adalah 0 per 0. Kalau ketemu jawaban 0 per 0, maka kalian harus mencari jawabannya dalam bentuk lain. Ya, dari jawabannya tidak boleh 0 per 0. Nah, karena ini bentuk tak tentu, maka kalian harus mencari jawabannya dengan cara lain, yaitu dengan cara apa? Faktorisasi. Ya, dengan mengalihkan, ya. Dari tadi pembilang kita cari faktornya terlebih dahulu. Untuk 2x pangkat 2 min 5x, kalau kita faktorkan, maka karena ada x, maka kita keluarkan dulu x-nya. Nah, yang di depan adalah ada x pangkat 2, ya. Yang awalnya 2x pangkat 2, jika dikeluarkan x-nya, berarti kan x pangkat 2 itu x kali x. Ya. Sehingga kita keluarkan x-nya, karena 5-nya juga punya x, berarti x dalam kurung 2x dikurangi 5. Kalau dikalikan sama hasilnya dengan bentuk yang sebelumnya, yaitu x kali 2x adalah 2x pangkat 2. X kali min 5 adalah min 5x. Ya, seperti itu cara memfaktorkannya. Kemudian untuk yang pembilang tadi 3x. Nah, di sini kalau yang penyebutnya 3x, ya, karena di pembilang tadi x-nya ditaruh di depan, kalian boleh menaruh x-nya di depan. Mau x-nya kalau di sini 3 kali x, mau ditaruh di belakang atau di depan sebenarnya sama saja. Untuk mempermudah, kita taruh di depan. Jadi menjadi x kali 3. Sehingga kalau sudah seperti itu, sudah ketemu faktornya, maka ya, dari limit x mendekati 0 untuk 2x pangkat 2 min 5x dibagi dengan 3x, maka hasilnya adalah limit x mendekati 0, ya. X-nya tadi dikeluarkan, dikali 2x min 5, bawah juga x-nya dikeluarkan, maka x-nya bisa kita bagi. Ya, kita coret atau kita coret. X dibagi x, habis ya. Tinggal yang pembilang adalah 2x min 5, yang penyebutnya adalah 3. Sehingga baru kita memasukkan nilai A-nya. A-nya tadi x mendekati 0, berarti A-nya 0. Berarti x-nya nanti diganti 0, berarti 2x min 5, maka 2 kali 0 dikurangi 5 dibagi dengan 3. 2 kali 0 berarti 0 dikurangi 5 hasilnya min 5, berarti min 5 dibagi 3. Nah, caranya seperti itu. Kemudian berikutnya contoh yang kedua. Untuk limit x mendekati min 2, ya. Untuk x kuadrat plus 3x plus 2, ini fx, dibagi dengan gx-nya adalah x kuadrat plus x min 2. Maka bentuk seperti ini, fx dibagi gx, caranya sama dengan yang tadi. Ya, kalau tadi yang difaktorkan hanya pembilangnya saja, kalau contoh yang kedua ini baik pembilang maupun penyebut harus difaktorkan terlebih dahulu.
Ya. Untuk memfaktorkan, ya, sebelumnya kalian harus mengecek dulu apakah jawabannya 0 per 0. Kalau 0 per 0 harus kalian faktorkan terlebih dahulu, ya. Nah, misal kalau di sini disubstitusi langsung, ya, dimasukkan langsung nilai A-nya, kita lihat. Ya. X kuadrat plus 3X plus 2, berarti min 2 pangkat 2 ditambah 3 kali min 2 ditambah 2. Itu pembilangnya. Kemudian penyebutnya adalah X kuadrat plus X min 2. Maka kita masukkan nilai X, A-nya, berarti min 2 pangkat 2 plus min 2 min 2. Ya, ingat diperhatikan min plusnya ya, karena ini sangat mempengaruhi. Kalau kurang min saja nanti jawabannya pasti keliru. Yang pembilang min 2 pangkat 2 berarti artinya min 2 kali min 2. Min kali min plus berarti min 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4 ditambah, ya, 3 kali min 2. 3 kali min 2 adalah min 6. Ingat harus dikasih tanda kurung buka kurung tutup karena di depannya ada tanda plus, ya, atau dijumlahkan. Kemudian ditambah 2 dibagi 4 ditambah min 2, ya, dikurangi 2. Maka hasilnya 4, ya, yang pembilang plus ketemu min, ya, harusnya 4 ditambah min 6 berarti plus ketemu min menjadi min. Berarti 4 dikurangi 6 itu adalah min 2 ditambah 2, maka hasilnya 0. Kemudian nyebutnya 4 ditambah min 2 artinya 4 dikurangi 2 berarti 2, ya, dikurangi lagi dengan 2, maka jawabannya 0. Kalau kamu substitusikan hasilnya 0 per 0, maka kalian harus cari jawaban lainnya, yaitu caranya seperti tadi, yaitu dengan cara memfaktorkan, karena itu bentuk tak tentu. Nah, caranya bagaimana? Karena ini baik pembilang maupun penyebut itu difaktorkan, ya, bentuknya berbeda dengan tadi, ya. Kalau tadi tinggal mengeluarkan nilai X-nya, kalau sekarang bentuknya adalah X kuadrat plus BX plus C, maka cara memfaktorkannya adalah X ditambah P kali X ditambah Hi, ya, dengan syarat P kali Hi itu nilainya sama dengan C, ya. C itu adalah konstanta atau K tadi, ya, yang tidak memiliki X, ya. Kemudian kalau P ditambahkan dengan Hi itu hasilnya adalah B, koefisien dari X saja, ya, bukan X pangkat 2, X saja. Berarti angka yang ada di depan X. Nah, itu jika P ditambah Hi sama dengan B. Nah, kita lihat untuk yang pembilang terlebih dahulu, yang atas, yaitu X pangkat 2 plus 3X plus 2, maka jika difaktorkan, ya, hasilnya adalah X plus P. Ya, P-nya 2, berarti X plus 2 dikali X plus Hi, ya, X plus 1. Nah, kita cek, ya, apakah faktornya itu betul atau salah. Berarti kita lihat P kali Hi. P-nya adalah 2, Hi-nya adalah 1. Jika dikalikan 2 kali 1 sama dengan C. Sama dengan C. C-nya tadi adalah 2. Nah, jadi betul. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, berarti jawabannya benar. Kemudian kita lihat lagi, kita cek lagi P plus Hi sama dengan B. B adalah koefisien dari X atau angka yang ada di depan X. P ditambah Hi berarti 2 ditambah 1 adalah 3. Nah, kita lihat yang di depan X-nya adalah 3. Ada 3X berarti B-nya adalah 3. Nah, kemudian yang penyebutnya yang bawah X pangkat 2 plus X min 2, maka kalau difaktorkan nanti ketemu X plus 2 kali X min 1. Kenapa di sini min tidak sama dengan bentuk umumnya X plus P kali X plus Hi? Karena di dalam soalnya atau fungsi Gx-nya adalah X kuadrat plus X
min 2, min ya, bukan plus 2 seperti yang di atas, tapi min 2. Maka di sini adalah plus kali min. Sehingga kalau P ditambah Q, hasilnya tadi B ya, P ditambah Q 2 ditambah Q ya, min 1 ya, maka hasilnya adalah 1 sama dengan B. B letaknya di mana? Di depan X atau koefisien dari X. Nah, di situ tertulis X kuadrat plus X. Kalau tertulis X saja, maka koefisiennya adalah 1. Ya. Bukan 0 ya, tapi 1. Kemudian kita cek lagi P kali V sama dengan C, ya. 2 kali min 1, berarti plus 2 kali min 1. Plus kali min nilainya adalah min. Berarti 2 kali 1, 2. Sama dengan C. C-nya yang tidak punya X. Atau bisa dikatakan adalah konstanta. Lihat yang paling belakang, yaitu min 2. Nah, sehingga di sini, untuk limit X mendekati min 2, untuk X kuadrat plus 3X plus 2 dibagi dengan X kuadrat plus X min 2, ya, maka kita pakai cara substitusi langsung tadi. Ya, hasilnya 0 per 0. Maka tadi difaktorkan. Maka kalian tulis faktornya tadi. Limit X mendekati min 2. Untuk yang atas atau yang pembilangnya adalah X plus 2 kali ya, X plus 1 dibagi X plus 2 kali X min 1. Nah, ingat atas dan bawah. Jika ada yang sama, kalian bisa membagi atau bisa dicoret. Yaitu yang sama adalah X plus 2. Nah, dicoret X plus 2 yang atas dengan yang bawah X plus 2. Maka hasilnya tinggal yang sisanya tadi, X plus 1 dibagi dengan X min 1. Kalau sudah ketemu, maka kalian masukkan atau kalian substitusikan nilai A-nya. A-nya tadi min 2, maka X-nya diganti dengan min 2. Sehingga yang atas min 2 ditambah 1. Ya, min 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah min 1 dibagi dengan X min 1. X-nya diganti lagi dengan min 2. Berarti min 2 dikurangi 1 sama dengan min 3. Nah, min dibagi min berarti jawabannya adalah plus 1 per 3. Nah, berikutnya contoh. Masih contoh lagi ya. Limit X mendekati 1 untuk X min 1 dibagi dengan X kuadrat min 5X plus 4. Nah, kita cek lagi untuk pakai cara substitusi langsung ya, dengan cara mengganti nilai X dengan A, yaitu 1. Maka yang atas atau pembilangnya X min 1 berarti 1 dikurangi 1, 0. Dibagi dengan X kuadrat min 5X plus 4. Berarti X-nya diganti 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 ditambah 4. Maka 1 kuadrat 1 dikurangi 5 kali 1, 5. Berarti 1 dikurangi 5 adalah min 4 ditambah 4. Berarti min 4 ditambah 4. Punya hutang 4 dibayar 4. Berarti habis ya. Berarti 0 per 0. Nah, kalau jawabannya 0 per 0 berarti sama seperti tadi. Caranya harus difaktorkan. Kita faktorkan untuk yang pembilang, penyebut ya, karena yang harus difaktorkan adalah penyebutnya, yaitu X kuadrat min 5X plus 4. Pakai cara tadi ya, yang sebelumnya P kali Q ya, sama P ditambah Q. Untuk X kuadrat min 5X plus 4, nanti ketemu X min 1 kali X min 4. E kali X, E kuadrat, kemudian E kali min 4, min 4X, ditambah min 1 kali X, ya, min 4 ditambah min 1 menjadi min 5X, ditambah min 1 kali min 1 adalah plus 4. Sehingga hasilnya adalah, kalau ada yang sama, ya, bentuknya yang atas atau pembilang dan penyebut bisa dicoret atau bisa dibagi. Karena yang atas adalah X min 1 ya, bukan X-nya saja yang dicoret, tapi ini karena satu kesatuan X min 1, bukan X-nya berdiri sendiri, min 1-nya berdiri sendiri, tidak,
tapi X-1 harus dibagi dengan X-1. Tidak boleh yang dibagi hanya X-nya saja. Ya, X-1 dibagi X-1. Nah, sehingga yang atasnya habis, sisa 1 berarti ya dibagi dengan X-4. Berarti 1 dibagi dengan X-4, X-nya diganti 1, berarti 1 dikurangi 4, berarti ketemu min 3. Plus dibagi min, nanti ketemu min 1/3. Nah, contoh yang keempat. Limit X mendekati 2 untuk X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dibagi dengan X-2. Pakai cara substitusi langsung dulu. Kita cek hasilnya adalah 0/0. Dimasukkan nilai A-nya yaitu 2. Berarti X kuadrat berarti 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurangi 8 dibagi 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 0/0. Untuk tak tentu maka kita harus memfaktorkan. Nah, yang pembilang kita faktorkan X kuadrat plus 2X min 2. Maka ketemu faktornya adalah X plus 4 kali X min 2. Nah, yang bawah atau yang penyebutnya tidak usah difaktorkan karena nanti akan dibagi dengan pembilangnya X plus 4 kali X min 2. Karena di bawah juga ada X min 2 maka bisa dicoret atau bisa dibagi, sehingga nanti hasilnya tinggal yang atas saja X plus 4/1. Berarti X-nya diganti 2, berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6 dibagi 1. Nanti hasilnya adalah 6. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini untuk limit fungsi aljabar. Nah, karena hari ini baru 2 cara, yaitu cara substitusi langsung dan cara pemfaktoran. Untuk pertemuan berikutnya yang masih akan membahas mengenai limit fungsi aljabar, tetapi pakai cara yang ketiga, yaitu dengan merasionalkan bentuk akar atau bisa dikatakan mengalihkan dengan bilangan sekawan. Nah, cara yang ketiga. Nah, demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Ya, silahkan dipelajari, difahami. Ya. Sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.